hamba-hamba. Makanya pertanyaan saya sederhana nih Bapak, tolong dijawab. Ini ujian kurang lebih 3 bulan 4 bulan jalan ya Pak, benar ya? Hampir 4 bulan jalan. Ini kira-kira virus corona COVID-19 ini ngomong-ngomong ada hikmahnya nggak bagi kita Pak? Ada nggak Pak? Banyak. Apalagi suami istri yang mohon maaf sibuk dengan dunianya, akhirnya dekat dengan anak-anaknya, benar? Alhamdulillah. Di sisi yang lain ada sesuatu yang sifatnya bikin nggak enak. Yang tadinya kerja diperpanjang, di PHK semua, benar? Ada yang di PHK Pak? Ujian lagi. Tapi nggak sedikit juga Pak yang sudah di PHK, ngojek online susah, taksi online susah. Tapi tetap Pak Allah masih perhatian sama kita. Benar, ada aja rezeki yang nggak terduga, yang nggak terduga. RT RW, alhamdulillah dapat informasi bagi keluarga semua yang terkena dampak COVID-19 dapat bantuan sosial. Alhamdulillah, bantuan sosial sembako duitnya 600.000. Alhamdulillah. Ada yang dapat sini Pak, orang Pedurenan ada? Dapat nggak? Ada yang belum dapat? Ada yang nggak dapat? Ada yang dapat nggak Bang? Ada. Alhamdulillah, itu mah DL Bang, sabar aja Bang. Ini ada hikmahnya Pak. Sampai di Citayam kejadian Pak ketika saya ceramah di sana. Ustaz Toha, itu nenek-nenek girang pisan. Saking girangnya nenek nanya sama Pak Polisi ini bantuan apaan sih? Banyak pisan. Sembako banyak, duit tapi 600.000. Oh nenek kagak tahu nih, ini si corona baik banget. Oh si corona kata si nenek, bener. Ya Allah Pak Polisi, si corona baik amat ya. Mari Pak Polisi kita doakan si corona biar panjang umur, sehat walafiat, rezekinya makin tambah. Alhamdulillah. Tuh nenek-nenek aja bersyukur Pak. Cuman ustadz doang Pak yang diuji semua. Apalagi ustadz dai ya subhanallah Pak. Selama 3 bulan jalan, apalagi bulan Ramadan Pak, berantakan semua. Yang biasa seminggu 3 kali 5 kali Pak, nggak ada sama sekali Pak. Lockdown, PSBB, ya kan, diisolasi, dirumahkan dan lain sebagainya. Aturan pemerintah demikian. Sampai-sampai mohon maaf, kagak ada pemasukan Haji Burhan, ujian. Masih senang alhamdulillah yang ojek online, ya taksi online masih ada bantuan sosial. Ustadz mah gak ada. Ustadz kalau gue ngerasain. Bahkan hampir-hampir jadi Pak, Idul Fitri kagak jadi saya Ustadz Pak. Jadi ngisi khotib, jadi imam berantakan, hampir gagal. Ada pengumuman nomor 7 kata Rahmat Effendi, nomor 7 nggak boleh manggil ustadz, manggil imam, khotib dari luar. Kayak ustadz dada lagi kita. Malamnya itu DKM ngebatalin, alhamdulillah saya bilang sama istri Nayang rezekin bang nggak kemana. Malam ngebatalin wakil DKM, subuh ngebel lagi ustadz mohon maaf soal informasi, yang jelas ketua DKM maunya antum aja. Alhamdulillah, tuh rezeki bang nggak tersentuh. Betul Pak? Betul Pak. Makanya tergantung bagaimana kita nyikapinya, termasuk hal seperti ini Pak. Bicara keimanan, bicara tentang ketakwaan, termasuk bicara tentang kematian. Tadi saya ngawal Pak, ketika ke pemakaman saya perhatiin anak-anak beliau, terutama yang pertama tuh perempuan, sedih luar biasa. Adiknya sedih, Haji Najib pun demikian Pak. Haji Najib dan keluarga perlu diketahui dan termasuk kita semua. Kalau kita sayang dengan ibu kita yang dipanggil sama Allah, yakin Allah sangat lebih sayang dengan ibu kita. Amin. Kalau hari ini istri Haji Najib dipanggil, Haji Najib sampai sedih dan lain sebagainya, yakin Allah sangat sayang dan cintanya kepada istrinya Haji Najib. Amin. Allahumma ya robbal. Tetap ikhlaskan, terus doakan, ridhokan. Karena kalau kita enggak ridho, ada ujian demi ujian yang Allah berikan. Dalam kajian kita, diskusi Allah berkomentar, man lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, dengan takdirku, apapun bentuk dan jenisnya, maka kata Allah ketika diskusinya, falyaltamis rabban siwaya, maka silakanlah cari Tuhan selain aku. Bisa dimengerti Pak? Bisa dipahami Pak? Yang terakhir bicara takwa Pak. Bicara kematian sangat ada korelasinya Pak, ada kaitannya dengan takwa. Habib Zain bin Sumit dalam sebuah kajian kitab
menukilkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bicara tentang kematian. Apa itu diantaranya? Singkat sederhana Pak. Beliau menyampaikan tentang makna konteks takwa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah bicara tentang takwa, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan tentang definisi takwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Kita sebagai orang yang beriman wajib menanamkan sebuah rasa takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Ini kadang-kadang orang salah kaprah, Pak. Boleh nggak takut sama corona? Boleh nggak? Tolong dijawab, Pak. Boleh nggak takut sama corona? Boleh nggak? Boleh, sah-sah aja. Cuman yang kadang-kadang kurang tepat, dia takut sama corona. Subhanallah, kadang-kadang ibu-ibu pakai masker bukan satu PP12 masker saking takutnya sama corona. Masker mah dipakai Ustaz Toha 12 lapis, paha pada kemana? Ada yang begitu? Ada nggak? Banyak betul tuh kata PRK. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Dia takut sama coronanya tapi enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukti mana? Itu auratnya dibuka-buka begitu aja. Satu. Jadi kalau sudah bicara konteks perasaan takut, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita ketika menyikapi tentang virus corona, tetap apa? Ikhlas dan sabar, ikhtiar, tetap berprasangka buruk, ya, ikutin peraturan protokoler kesehatan. Yang terakhir kuncinya tawakal kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Satu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah bicara tentang takwa adalah wal amalu bit tanzil. Semua pekerjaan yang kita lakukan barometernya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadikan satu kunci petunjuk bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Maka guru-guru kita ngajarin salah satu pedoman hidup yang mendasar bagi orang Islam adalah Al-Quran. Hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama wal qiyas ulama. Ikutin tuh nasihat guru-guru kita. Karena kadang-kadang kita begitu Pak, ngaji mengaji tiap hari, ngaji tiap minggu sama guru, bekasnya nggak ada. Ada yang gitu satu hal ya? Nggak ada bekasnya. Ini mohon maaf nih, kayak sekarang saya nyampein nih kan, ada yang nggak peduli, dia asik dengan HP. Dia asik dengan ngobrolnya. Akhirnya ketika datang ke tahlil nggak ada yang membekas. Makanya gaya orang belajar Pak di majlis taklim macam-macam. Ada jiping ngaji sambil nguping begini ya Ustaz ya. Ngaji sambil nguping. Apa-apa. Yang kedua ada bahasa sederhana, ada orang namanya jidur. Ngaji sambil tidur. Kecapean ya Ustaz Wah. Boleh nggak apa-apa, yang penting sampai pengajian. Yang ketiga termasuk lumayan juga. Jiler, ngaji tidur terus giler Pak. Dapat ilmunya kagak. Yang paling parah jibrol, ngaji sambil ngobrol. Akhirnya nggak ada bekasnya Ustaz Toha ngaji sama Ustaz Toha, sama Kiai Muhsin, akhirnya nggak ada hasilnya, nggak ada asarnya. Kadang-kadang demikian tuh biasanya kaum ibu. Kenapa saya bilang kaum ibu biasanya demikian? Ngaji mas sering membantah sama suami paling doyan, benar ya Pak? Ada bini yang begitu ada? Ada nggak? Di samping ada nggak bini yang begitu ada? Alhamdulillah nggak ada di sini, alhamdulillah. Karena mohon maaf, pernah kejadian Ustaz menyampaikan ibu-ibu, ada ibu-ibu dalam ya, sampaikan nih bapak-bapak yang ada ibunya atau bininya di rumah. Apa? Dalam satu kajian dibahas, siapapun di antara ibu-ibu yang takjim dan hormat sama suaminya, Pak, dia cium kening, itu dia punya jidat suaminya. Siapa-siapa yang mencium kening jidat suaminya, sama halnya fadilahnya nyium hajar aswad. Kata Ustaz, ini ibu-ibu salah ngajinya. Jibrol ngaji sambil ngobrol, akhirnya bekasnya kagak. Kalau tahu Ustaz, siapa yang nyium jidat suami, sama aja fadilahnya nyium hajar aswad. Ngajinya salah etikanya, akhirnya dia bilang, Pak, tadi kata Ustaz menyampaikan sebuah keilmuan, siapa-siapa yang nyium jidat suami sama aja nyium Haji Ahmad. Tuh kan bodoh. Akhirnya suaminya bukan malah girang, bukan malah senyum, yang ada gampar dia punya bininya. Nauzubillah. Ada yang begitu Pak? Ada. Banyak, luar biasa. Makanya hati-hati. Satu. Yang kedua, Ustaz nyampein siapa orang yang cium jidat suaminya sekali ciuman
70 dosa kecil bininya kehapus semuanya. Amin. Ya Robbal. Makanya sering diajarkan tuh Pak, kalau punya bini, Neng, kata Ustadz harus sering-sering nyium jidat saya. Emang apa Bang? Kalau Neng sekali nyium jidat saya, maka 70 dosa kecil dihapus semuanya. Amin. Ya Allah ya Robbal. Makanya nanti sampai rumah Haji Burhan udah gak usah pakai lama, ajarin bininya, pegangin leher Ustadz Burhan, buka peci, terus subhanallah dipraktek, nggak usah pakai lama, ngaji mah sedikit asal diapain Pak? Ngaji sedikit yang penting asal dipakai. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa man ta'allama fa'amila allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang nuntut ilmu sedikit dipakai, maka insya Allah niscaya Allah akan tambahkan ilmu yang belum pernah dipelajarinya. Hari ini di rumah Haji Najib sedikit saya sampaikan, kemudian dipraktekkan di rumah. Luar biasa nih ibu-ibu yang dalam pas nih Pak, dipegang leher lakinya, dibuka pecinya, dibikinin kopi dulu sambil ngerayu, dibuka jidatnya, dimulai yang praktek. Sekali ciuman 70 Haji, 70 dosa kecil kehapus. 2 kali ciuman berapa Bang? 140. 3 kali ciuman berapa Pak Haji? 210. Subhanallah, ibu-ibu semangat sampai rumah praktek, leher lakinya dipegang semua, dibuka jidatnya, dicium. Subhanallah, tabarakallah Bang, lakinya girang, bisa sujud syukur sama Allah. Apa kata lakinya? Bini gua udah gila. Ya Allah ya Rabb. Ini pelajaran penting bagi kita. Berikutnya Pak, kata Sayyidina Ali karamul wajah, yang ketiga adalah at-taqwa huwa al-qana'atu bil qalil. Merasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan yang sedikit. Termasuk ujian kita nih Pak. Ya Bang ya, kerja susah, yang punya gaji dipotong, yang kerja di PHK dan lain sebagainya, pengangguran merajalela dan lain sebagainya. Udah Pak, mau usah ngeliat ke sana. Yang penting hari ini Allah masih ngasih nikmat sedikit sama kita. Kita berusaha menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biasa sedekah banyak, sedikit nggak apa-apa. Karena mohon maaf Pak, apa yang kita keluarkan sejatinya itulah milik kita. Kalau yang sampai saat ini di ATM duit kita masih numpuk, harta kita makin banyak, jabatan hanya kita menjadikan sebuah kebanggaan, tapi tidak pernah kita keluarkan infaknya, tidak pernah kita keluarkan zakat mal, maka sejatinya apa yang masih ada tersimpan di ATM itu belum milik kita Pak. Lalu bagaimana Ustaz milik kita? Milik kita sejatinya adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir kata Sayyidina Ali karamal wajah, bicara tentang takwa adalah al-istidadu liyaumir rahim. Dalam satu kajian kitab tertentu pun dibahas Pak, bahwasannya orang yang jenius bukan karena pintar dengan keilmuannya, tinggi status jabatannya, tinggi dia punya titelnya Pak, bukan. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang cerdas itu? Mukmin yang cerdas itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minina akyas aktsaruhum lil mauti dzikran. Kalau kata Sayyidina Ali karrajah, orang cerdas adalah mempersiapkan perpindahan hari berikutnya. Kalau hari ini kita masih hidup, saatnya tiba kita pasti bakal mati. Kalau hari ini kita bantu tali di rumah Haji Najib, saatnya tiba kita pasti bakal ditahlil. Kalau hari ini kita bantu nyolatin orang yang meninggal, maka saatnya tiba kita pun bakal disolatin. Betul Pak? Maka apa yang kita persiapkan? Maka orang yang cerdas kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu senantiasa paling banyak mengingat-ingat akan kematian. Karena saatnya tiba kita semuanya pasti bakal mati. Demikian Pak yang Al-Fakir sampaikan. Sedikit asal ada manfaatnya, karena perjalanan kurang bisa 1 jam ke Gunung Putri, saya harus sampai jam 10. Terima kasih. Adanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.